Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan hijau dan udara sejuk, hiduplah seorang pria bernama Ferry dan seorang wanita bernama Yura. Mereka adalah sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan selama 5 tahun. 5 tahun penuh dengan cerita manis, tawa, air mata, dan kenangan yang tak terlupakan. Pertemuan mereka dimulai di bawah naungan pohon kampus yang rindang, di mana Yura sedang sibuk membaca buku, sementara Ferry, dengan gugup, menawarkan bantuannya. Saat itulah semuanya dimulai. Dari percakapan sederhana hingga persahabatan yang tumbuh menjadi cinta yang tak bisa mereka pungkiri. Hubungan mereka bukan tanpa rintangan. 5 tahun bersama, mereka telah melewati gelombang kehidupan yang kadang mengombang-ambingkan hati. Mulai dari malam-malam panjang belajar bersama untuk ujian, hingga momen-momen emosional ketika mereka belajar memahami luka dan harapan satu sama lain. Tapi, di balik semua itu, ada cinta yang tetap kokoh seperti batu karang di tepi laut. Cobaan terbesar datang ketika Ferry harus meninggalkan kota kecil mereka. Tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan besar memanggilnya ke kota yang jauh. Dengan berat hati, ia meninggalkan Yura, meninggalkan kebiasaan kecil yang selalu mereka lakukan bersama. Berjalan sore di taman, berbincang di bawah bintang, atau sekadar tertawa bersama di kedai kopi favorit mereka. Hari pertama perpisahan itu terasa seperti seabad. Yura, di dalam hatinya, merasa kosong tanpa kehadiran Ferry. Begitu juga Ferry, yang seringkali berhenti sejenak di tengah kesibukannya, memandang layar ponselnya, berharap Yura mengirim pesan. Namun, meski jarak memisahkan tubuh mereka, hati mereka tetap berdekatan. Malam-malam mereka kini diisi dengan panggilan video yang selalu dimulai dengan senyuman hangat. Meskipun mata mereka menyimpan kerinduan yang mendalam. Mereka saling berbagi cerita tentang hari-hari Ferry di tempat kerja, tentang Yura yang terus mengejar impian menjadi seorang desainer, dan tentang masa depan yang ingin mereka rajut bersama. "Yura," kata Ferry suatu malam, suaranya penuh rasa rindu. "Aku tidak pernah tahu kalau jarak bisa membuatku merasa sedekat ini denganmu. Setiap detik tanpamu membuatku sadar betapa besar kamu berarti dalam hidupku." Yura tersenyum kecil, meskipun matanya basah. "Aku juga merasa seperti itu, Fer. Tapi aku percaya, waktu ini akan menguatkan kita. Suatu saat, kita akan menceritakan ini sebagai bukti bahwa cinta sejati bisa melampaui jarak dan waktu." Dan di tengah jarak yang memisahkan mereka, cinta mereka tumbuh seperti bunga yang mekar di musim semi. Indah, kuat, dan penuh harapan. Beberapa tahun setelah mereka berhasil melewati cobaan LDR, Ferry memutuskan bahwa sudah waktunya membawa cinta mereka ke langkah yang lebih besar. Dengan hati yang penuh harap dan tangan yang menggenggam sebuah cincin, ia menyiapkan kejutan di tempat favorit mereka. Sebuah kafe kecil dengan lampu temaram, di mana mereka sering berbagi tawa, cerita, dan impian. Malam itu, suasana kafe terasa hangat. Aroma kopi dan musik lembut menyelimuti ruangan. Ferry menggenggam tangan Yura, menatapnya dalam-dalam, dan dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Yura, kamu adalah rumah bagi hatiku, pelangi di setiap badaiku. Maukah kamu menjadi pendampingku, bukan hanya hari ini, tapi untuk selamanya?" Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Yura. Dengan senyuman yang menyerahkan sejuta rasa cinta, ia menjawab, "Ya, Ferry. Aku mau." Saat itu, waktu seolah berhenti sejenak, memberikan ruang bagi kebahagiaan mereka untuk bersinar di tengah malam yang penuh kehangatan. Babak baru sebagai tunangan membawa hubungan mereka ke tingkat yang lebih mendalam. Ferry dan Yura tidak hanya menjadi pasangan yang saling mencintai, tetapi juga bagian yang tak terpisahkan dari keluarga satu sama lain. Kedekatan mereka dengan orang tua masing-masing menjadi jembatan yang menghubungkan dua keluarga, menciptakan harmoni yang hangat dan penuh makna. Orang tua Ferry, Pak Jaya dan Bu Asih, menerima Yura seperti putri mereka sendiri. Kecerdasan Yura yang dipadukan dengan kelembutannya membuat mereka merasa nyaman dan bangga. Setiap akhir pekan, mereka sering mengundang Yura untuk makan malam bersama di rumah. Menikmati masakan khas Bu Asih yang selalu membuat meja makan penuh tawa dan cerita.
Yura bahkan belajar beberapa resep keluarga Ferry sebagai cara untuk lebih dekat dengan mereka. Di sisi lain, orang tua Yura, Pak Alif dan Bu Rini, memandang Ferry sebagai sosok menantu ideal. Kesederhanaannya, kejujurannya, dan ketulusan hatinya membuat mereka yakin bahwa Yura telah memilih pria yang tepat. Ferry selalu hadir di acara keluarga besar, dari ulang tahun hingga perayaan sederhana, membawa keceriaan dan rasa hormat yang membuat seluruh keluarga merasa ia adalah bagian dari mereka. Kedua keluarga mendukung hubungan mereka dengan sepenuh hati, memberikan nasihat bijak yang telah terbukti dalam perjalanan cinta mereka masing-masing. Suatu malam, saat mereka semua berkumpul untuk makan malam di rumah Yura, Pak Jaya berkata, "Cinta itu seperti tanaman. Kalau disiram dengan perhatian, dipupuk dengan kepercayaan, dan dirawat dengan kesabaran, ia akan tumbuh kokoh dan indah." Hari-hari menjelang pernikahan Ferry dan Yura, yang seharusnya dipenuhi dengan kebahagiaan, justru berubah menjadi kelam ketika Ferry menerima kabar buruk. Dia dipecat dari pekerjaannya, pekerjaan yang selama ini menjadi fondasi rencananya untuk membangun masa depan bersama Yura. Dunia Ferry terasa runtuh dalam sekejap, dan hatinya dipenuhi rasa malu serta kegagalan. Malam itu, dengan langkah berat, Ferry datang ke rumah Yura. Di ruang tamu yang biasanya terasa hangat, suasana malam itu terasa dingin. Ferry duduk di sofa dengan kepala tertunduk, sementara Yura memandangnya dengan cemas. Yura, "Aku harus bilang sesuatu yang penting." "Ada apa, Mas?" tanya Yura mulai khawatir. Ferry menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, suaranya pecah di tengah kalimat. Aku dipecat dari pekerjaanku. Perusahaan sedang restrukturisasi, dan aku termasuk yang harus dilepas. Aku sudah mencoba membicarakan ini dengan manajerku. Tapi, ini keputusan final." Mendengar itu, Yura terdiam sejenak. Matanya membelalak tak percaya. Dia berusaha mencerna kabar yang baru saja didengarnya. "Kamu dipecat? Serius, Mas? Kenapa kamu tidak cerita lebih awal? Kita tinggal beberapa minggu lagi menuju pernikahan, dan kamu baru bilang sekarang?" teriak Yura dengan nada tajam. "Aku takut, Yura. Aku takut mengecewakanmu. Aku bahkan berpikir untuk menunda pernikahan kita. Sampai aku mendapatkan pekerjaan lagi," kata Ferry sambil menatap Yura dengan mata penuh air mata. "Menunda pernikahan? Ferry, kamu serius? Kamu pikir ini hanya keputusan yang bisa diubah semudah itu? Kamu tahu berapa banyak yang sudah kita persiapkan? Berapa banyak yang sudah keluargaku korbankan untuk hari itu?" "Aku tahu, Yura. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku tidak mau memulai pernikahan kita dengan ketidakpastian seperti ini. Aku ingin memastikan aku bisa memberikanmu kehidupan yang layak." "Kamu pikir aku menikah denganmu karena uang? Ini bukan soal kamu kehilangan pekerjaan, Ferry. Ini soal tanggung jawab. Kenapa kamu harus dipecat?" teriak Yura tidak terima. Ferry tertegun, merasa pukulan itu lebih menyakitkan daripada berita pemecatannya sendiri. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan tangisnya. "Aku gak tahu, Yura. Aku sudah bekerja keras, aku sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi keputusan itu di luar kendaliku," kata Ferry dengan suara lirih. Yura menggeleng frustrasi. "Selalu alasan, Ferry. Kamu selalu punya alasan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu kalau kamu terus seperti ini? Kamu bahkan tidak berani membicarakan hal ini lebih awal." Pertengkaran kecil itu memuncak ketika Ferry akhirnya tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia jatuh berlutut di depan Yura, memohon dengan suara yang penuh putus asa. Malam itu, suasana di ruang tamu keluarga Yura terasa tegang. Ayah Yura, Pak Alif, duduk di kursi paling ujung dengan ekspresi serius. Sementara ibu Yura, Bu Rini, dia mendampingi. Di seberangnya, Ferry dan Yura duduk bersebelahan. Yura menggenggam tangan Ferry, tapi ada ketegangan dalam genggaman itu.
Pak Alif memulai pembicaraan dengan nada tegas namun tenang. Ferry, kami sudah berdiskusi sebagai keluarga, dan kami sepakat. Untuk mahar pernikahan, kami ingin memberikan simbol yang bermakna, yang mencerminkan kesungguhanmu sebagai calon suami Yura. Kami memutuskan jumlahnya 500 juta rupiah. Ferry terdiam, tenggorokannya seolah tercekat. Angka itu terasa seperti palu godam yang menghantam pikirannya. Ia sudah tahu bahwa keluarga Yura cukup mapan, tapi tidak menyangka permintaannya akan setinggi ini. Ferry mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Pak Alif, saya mengerti ini adalah keputusan keluarga, dan saya sangat menghormati itu. Tapi, terus terang, saat ini saya tidak dalam kondisi yang baik secara finansial. Saya baru kehilangan pekerjaan, dan untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, saya rasa tidak mungkin dalam waktu dekat. Pak Alif mengangkat alisnya, menatap Ferry dengan tajam. Saya paham situasimu, Ferry. Tapi pernikahan bukan hanya soal cinta. Pernikahan adalah komitmen, tanggung jawab. Mahar ini bukan hanya soal uang, tapi soal keseriusanmu terhadap Yura. Yura, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Suara Yura mulai meninggi. Ayah, bukannya Ferry tidak serius. Tapi kita juga harus realistis. Ferry baru saja kehilangan pekerjaan. Kenapa kita harus mempersulit semuanya dengan angka sebesar itu? Pak Alif menoleh ke arah Yura, wajahnya masih tegas. Yura, ini bukan tentang mempersulit. Ini adalah simbol kesungguhan. Kalau dia benar-benar ingin menikahimu, dia akan berusaha. Saya tidak bilang dia harus menyediakan semuanya sekarang, tapi dia harus menunjukkan niatnya. Ferry merasa semakin terpojok. Ia ingin membela dirinya, tapi di saat yang sama, harga dirinya terluka karena situasi ini. Saya tidak keberatan berusaha, Pak. Tapi apa artinya kesungguhan jika diukur dari jumlah uang? Saya mencintai Yura lebih dari apapun, dan saya siap bekerja keras untuk memberikan yang terbaik. Tapi ini di luar kemampuan saya sekarang. Pertengkaran kecil mulai pecah. Yura menggenggam tangan Ferry lebih erat, berusaha menenangkan, tapi ia sendiri mulai merasa frustrasi. Karena situasi semakin menegang, Yura dan Ferry pun meminta izin untuk bisa bicara empat mata dengan Ferry. Orang tua Yura pun memberikan ruang kepada anak-anaknya tersebut. Hingga suasana di ruang keluarga Yura menjadi tegang ketika Ferry dan Yura berada dalam perdebatan sengit tentang mahar pernikahan yang diajukan oleh keluarga Yura. Yura dengan suara meninggi, "Mas, ayah benar. Mahar 500 juta adalah bagian dari kamu bagaimana menghormati dan bertanggung jawab atas aku." Ferry berbicara dengan frustrasi, "Yura, aku mengerti tradisi keluarga, tapi kamu juga harus memahami situasiku sekarang. Aku tidak bisa membayar jumlah sebesar itu dalam keadaan seperti ini. Ini bukan tentang uang, Ferry. Ini tentang menghormati keluargaku." Kesal Yura. Ferry pun mulai frustasi, "Yura, ini tidak adil. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa mengorbankan masa depan kita hanya karena mahar ini. Kita harus mencari solusi yang membuat kita berdua nyaman." Yura, dengan marahnya, meninggalkan ruangan dengan kesal. Ferry duduk di sofa, menunduk, dan merenung tentang bagaimana konflik ini bisa memengaruhi hubungan mereka. Setelah pertengkaran yang memilukan, Ferry menyadari bahwa ia perlu bertindak lebih dari sekadar berbicara. Meskipun dalam situasi yang sulit, tekadnya untuk menyatukan keluarga dan meraih impian pernikahan bersama Yura tidak bisa dikalahkan. Ferry mulai berbicara pada dirinya sendiri, "Aku tidak bisa hanya diam. Aku harus melakukan sesuatu untuk membuktikan tekadku pada Yura dan keluarganya." Ferry memulai perjalanannya dengan semangat baru. Ia menggali lebih dalam mencari pekerjaan, mengirimkan lamaran ke berbagai perusahaan, dan menjalin hubungan dengan jaringan profesionalnya. Meskipun banyak tantangan dan penolakan yang dia hadapi, Ferry tidak pernah menyerah.
Ia juga memutuskan untuk mengembangkan keterampilan baru dan mencari peluang bisnis sampingan. Dengan tekun, Ferry mulai membangun usaha kecil yang, meskipun belum memberikan keuntungan besar, memberinya harapan dan keyakinan bahwa ia dapat meraih tujuannya. Beberapa bulan berlalu, dan hasil usahanya mulai terlihat. Meskipun belum mencapai angka 500 juta, Ferry berhasil mengumpulkan sejumlah uang yang signifikan. Dia merasa bangga akan usahanya, namun ia tahu masih ada jalan panjang. Ferry memutuskan untuk berbicara dengan Yura dan keluarganya, menyampaikan tekad dan usahanya untuk mencapai jumlah mahar yang diminta dengan waktu tambahan. Setelah mendapatkan persetujuan untuk waktu tambahan, Ferry merasa semakin bertanggung jawab untuk membuat segalanya berjalan sesuai rencana. Dia menerima tawaran pekerjaan di luar kota yang menjanjikan, menjadi kesempatan baginya untuk mengumpulkan dana tambahan. Ferry memandang Yura dengan penuh penyesalan. "Yura, aku mendapat tawaran pekerjaan di luar kota. Ini adalah peluang bagiku untuk mendapatkan uang lebih cepat dan lebih banyak. Aku tahu ini akan membuat kita berdua terpisah, tapi aku harap kamu bisa memahaminya. Mas, aku mengerti bahwa kamu berusaha keras untuk mencapai target mahar. Tapi aku juga akan merindukanmu. Pulanglah karena aku akan selalu menunggumu." Ferry mengambil tangan Yura. "Aku tahu ini sulit, sayang. Tapi ini adalah langkah yang harus aku ambil untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Aku akan bekerja keras dan secepat mungkin kembali." Yura mengangguk, mencoba menahan air mata. "Aku tahu kamu melakukan ini untuk kebaikan kita. Tetapi, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu dari jauh. Kita akan melewati ini bersama." Ferry mengelus pipi Yura. "Terima kasih, sayang. Aku berjanji akan selalu berkomunikasi denganmu dan kembali secepat mungkin." Yura dan Ferry menghabiskan beberapa hari terakhir sebelum perpisahan dengan momen-momen bersama, mencoba membangun kenangan yang akan menguatkan ikatan mereka. Pada hari keberangkatan, mereka berdua berdiri di stasiun kereta api, tangan dalam genggaman erat. Ferry dan Yura saling berpelukan, mengekspresikan cinta dan dukungan mereka satu sama lain. Meskipun terpisah oleh jarak, cinta mereka tetap kuat, dan harapan untuk masa depan yang lebih cerah menjadikan perpisahan ini sebagai ujian yang dapat mereka lewati bersama-sama. Ferry tiba di kota perantauan dengan tekad yang membara untuk meraih cita-citanya. Dia menerima pekerjaan di sebuah perusahaan kecil sebagai staf biasa, memberikan yang terbaik dalam setiap tugasnya. Meskipun pekerjaannya bukanlah yang paling glamor, Ferry memahami bahwa setiap upaya yang diberikan akan membawanya lebih dekat ke tujuannya. Pada malam hari, setelah pulang dari pekerjaannya di perusahaan, Ferry tidak berhenti untuk beristirahat. Sebaliknya, dia bekerja keras di sampingan, menjalankan usaha jualan gorengan untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Meskipun lelah, tekadnya tak pernah luntur. Setiap bulan, Ferry mengalokasikan sebagian dari penghasilannya untuk menambah dana mahar. Walaupun hidupnya penuh dengan jadwal yang padat, Ferry selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan Yura melalui panggilan video setiap malam. Ia bercerita tentang perjuangannya dan memberikan kabar-kabar baik tentang kemajuan yang telah dicapai. Meskipun jarak memisahkan mereka, komunikasi mereka menjadi perekat yang kuat dalam hubungan mereka. Waktu berlalu, hampir 3 bulan telah berjalan sejak Ferry memulai perjuangannya. Meskipun belum mencapai angka mahar yang diinginkan, Ferry merasa yakin bahwa usahanya tidak akan sia-sia. Dia telah mengumpulkan sejumlah uang yang cukup besar, dan setiap hari membawa mereka lebih dekat ke momen bahagia pernikahan. Beberapa hari setelah Ferry menghubungi Yura, tiba-tiba Ferry mendapatkan sebuah paket yang berasal dari daerah tempat tinggal Yura. Ferry merasa penasaran ketika sebuah paket tiba di tempat tinggalnya. Tanpa menunggu lama, dia segera membuka paket tersebut dan terkejut melihat isinya. Di dalamnya, ada sebuah surat dari Yura dan sebuah bingkisan yang terbungkus rapi. Ferry terkejut dan tercengang saat menemukan 2 lembar kertas di dalam paket yang diterimanya dari Yura. Ketika membacanya, ia merasa jantungnya berdegup lebih cepat dan suasana hatinya berubah drastis.
Lembar pertama adalah undangan pernikahan Yura dengan seorang lelaki bernama Irawan. Ferry melihat tanggal pernikahan yang tertera, dan hatinya seolah-olah hancur berkeping-keping. Ia merasa kecewa dan terluka. Tidak pernah membayangkan bahwa Yura akan memutuskan untuk menikah dengan orang lain. Lembar kedua adalah surat perpisahan dari Yura, di mana Yura dengan hati yang berat menjelaskan bahwa perasaannya telah berubah. Dia merasa perlu untuk melanjutkan hidupnya dengan Irawan, dan bahwa pernikahan mereka tidak dapat terwujud. Surat itu penuh dengan kata-kata yang mencerminkan penyesalan, tetapi juga keputusan yang telah diambil. Ferry, dengan suara terbata-bata, "Tidak mungkin. Tidak mungkin ini terjadi. Apa yang telah terjadi?" Hari itu, Ferry duduk terdiam di ruang tamunya, menatap surat yang baru saja dibacanya. Surat dari Yura. Setiap kata yang tertulis seakan merobek hatinya dengan kejam. Yura, dalam surat. "Ferry, aku tahu ini sangat sulit untuk diterima. Perasaanku berubah, dan aku merasa ini adalah keputusan terbaik untuk kita berdua. Aku minta maaf, sayang. Semoga kamu bisa memahami dan menemukan kebahagiaanmu sendiri." Ferry tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dibacanya. Tangannya gemetar, matanya basah oleh air mata yang tak terbendung. Perasaannya kacau. Hatinya sila di hantam ribuan batu. Selama ini, dia percaya bahwa pernikahan mereka adalah jalan yang pasti, sebuah harapan yang tak pernah terhenti. Tapi sekarang, segalanya runtuh dalam sekejap. Kepercayaan yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun hancur. Semua impian dan janji manis yang pernah mereka buat kini terasa kosong dan jauh. Dia merasa seperti dunia ini runtuh di atas kepalanya. Setiap kenangan indah yang mereka buat bersama terbayang dalam pikirannya. Tertawa, bercanda, berbicara tentang masa depan. Semua itu kini terasa seperti sebuah kebohongan. Dengan kepala yang berat dan dada yang sesak, Ferry mencoba untuk menenangkan diri. Tetapi bagaimana bisa dia tenang ketika segala yang dia harapkan hilang begitu saja? Perasaannya bercampur aduk, kecewa, marah, bingung, dan terluka. Apa yang salah? Apa yang dia lakukan sehingga Yura tiba-tiba memutuskan semuanya? Ferry meraih ponselnya, mencoba menghubungi Yura berulang kali. Setiap dering yang tidak terjawab hanya menambah luka di hatinya. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, nomor Yura ternyata sudah tidak aktif. "Ferry, dalam hati, kenapa? Kenapa kamu tidak memberi penjelasan lebih? Kenapa kamu hanya menghilang begitu saja? Apakah aku tidak cukup berarti?" Waktu terasa berhenti. Pikirannya kosong, tapi hatinya penuh dengan kekecewaan yang menyiksa. Ferry tak tahu harus berbuat apa, dan dia merasa hancur. Dia harus tahu apa yang terjadi, apa yang menyebabkan semua ini. Yura tidak bisa begitu saja meninggalkannya tanpa penjelasan, tanpa kesempatan untuk bertanya. Keputusan Yura untuk menikahi orang lain, tanpa penjelasan, tanpa alasan yang jelas, hanya menambah kebingungannya. Bagaimana mungkin mereka begitu dekat, begitu saling mencintai, dan tiba-tiba semuanya berakhir begitu saja? Sementara itu, beberapa tamu mulai datang dan suasana semakin ramai. Ferry melihat Yura yang berada di ujung altar, memakai gaun putihnya dengan senyuman bahagia. Matanya bertemu dengan mata Ferry, dan di sana, dalam pandangan mereka yang penuh dengan sejarah dan kenangan, terdapat cerita yang penuh tanya. Seolah-olah dunianya runtuh di hadapannya, Ferry merasa kehilangan dan dikhianati. Tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia hanya bisa berdiri di tempatnya, menyaksikan pernikahan yang seharusnya menjadi miliknya dan Yura, tetapi sekarang menjadi milik orang lain. Ferry tetap berada di tempatnya, menatap pernikahan yang sedang berlangsung di depan matanya. Setelah upacara selesai, ia melihat Yura dan Irawan bersama-sama di tengah kerumunan tamu yang bahagia. Ferry mendekati Yura dengan rasa sakit hati. "Yura, kita perlu bicara." "Ferry, kamu datang. Maaf, aku tidak tahu kamu akan pulang.
Jawab Yura dengan senyuman yang terlihat terpaksa. Ferry dengan nada kebingungan dan kesedihan berkata, "Kenapa, Yura? Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang terjadi dengan kita?" "Ferry, aku harus memilih kebahagiaan keluargaku. Irawan bisa memberikan apa yang keluargaku inginkan, sesuatu yang mungkin tidak pernah bisa kamu berikan. Jadi, ini semua tentang uang dan status sosial? Kamu memilih Irawan karena dia bisa memberikan apa yang keluargamu inginkan? Aku mencintai kamu, Ferry, tapi ada tekanan besar dari keluargaku. Aku harus memilih apa yang terbaik untuk mereka." Ferry merasa seolah-olah tanah di bawah kakinya bergetar. Cinta yang ia rasa begitu kuat, seakan-akan dihancurkan oleh keputusan pragmatis yang diambil oleh Yura. Irawan berdiri di sebelah Yura, tampaknya mengerti bahwa ia adalah pemenang dari pertarungan ini. "Aku tak bisa percaya ini terjadi. Kamu mengorbankan cinta kita demi tekanan keluarga." Ini tidak adil, Yura. Lirih Ferry dengan hati yang hancur. "Aku minta maaf, Ferry. Ini bukan keinginanku, tapi aku merasa terjebak. Aku berharap kamu bisa memahaminya." "Aku tidak tahu bagaimana memahami ini, Yura. Kamu telah menghancurkan segalanya." Ferry pun melangkah menjauh, menyisakan Yura dan Irawan di belakangnya. Pernikahan yang seharusnya menjadi impian mereka berdua, kini menjadi pahitnya kenyataan yang harus dihadapi oleh Ferry. Rasa sakit dan kekecewaannya tergambar jelas di wajahnya saat ia meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan ingatan akan pernikahan yang seharusnya miliknya. Ferry merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama di daerah tersebut. Rasa sakit dan kekecewaan yang begitu mendalam membuatnya merasa bahwa perubahan radikal dalam hidupnya diperlukan untuk menyembuhkan luka hatinya. Dengan berat hati, dia memutuskan untuk meninggalkan daerahnya dan pergi ke tempat kerja barunya, mencari penghiburan dan kesempatan baru. Pindah ke tempat baru memberikan Ferry kesempatan untuk memulai kembali, menjauh dari kenangan pahit dan melupakan peristiwa tragis yang terjadi dalam hidupnya. Dia menetap di tempat kerja barunya dan melanjutkan rutinitasnya sebagai staf biasa dan tukang gorengan pada malam hari. Meskipun pekerjaannya sederhana, pekerjaan ini memberikan Ferry sesuatu yang dapat diandalkan dan terukur. Mengejar kesibukan sehari-hari membantunya meredakan rasa sakit dan mengalihkan perhatiannya dari kenangan yang menyakitkan. Setiap gorengan yang dijualnya membawa harapan untuk masa depan yang lebih baik, meskipun dalam kesederhanaan pekerjaannya. Ferry berusaha menjalani hidup baru ini dengan cara yang positif. Dia berfokus pada pekerjaannya dan menjadikan usaha kecilnya sebagai penyaluran energi dan kreativitas. Meskipun dia masih membawa luka dari pengkhianatan yang dia alami, Ferry mencoba untuk menjauh dari masa lalu dan membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Walaupun cinta sejati yang pernah ia rasakan telah hancur, Ferry berharap bahwa dengan waktu, dia akan dapat menemukan kedamaian dan kebahagiaan di kehidupan barunya. Mungkin dengan fokus pada pekerjaan dan kesederhanaan hidup, Ferry dapat membangun kembali dirinya dan menemukan arti baru dalam kehidupan yang telah terlanjur terguncang oleh cobaan tak terduga. Meskipun Ferry awalnya memilih pekerjaan dan bisnis gorengannya sebagai pelarian dari luka hatinya, ia menemukan keberhasilan dan makna baru dalam usaha tersebut. Semangat dan dedikasinya yang luar biasa membuat kedainya berkembang pesat. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk membuka cabang-cabang baru di berbagai tempat. Ferry, dengan rasa bangga, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa usaha kecil saya ini akan tumbuh sebesar ini. Terima kasih kepada semua pelanggan setia dan tim yang selalu mendukung." Kedai gorengan Ferry menjadi populer karena rasa yang lezat dan pelayanan yang ramah. Kesuksesannya yang semakin meningkat membuatnya mampu membuka cabang di berbagai daerah. Hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat, tetapi juga memberikan Ferry kebanggaan tersendiri. Meskipun pernah merasakan pahitnya pengkhianatan dan kehilangan, Ferry menemukan kembali semangat hidupnya melalui kesuksesan bisnisnya. Kini, dia telah keluar dari pekerjaannya sebelumnya dan sepenuhnya terlibat dalam mengelola kedai gorengannya.
Keputusan ini membuktikan bahwa keberhasilan dan kebahagiaan bisa ditemukan melalui perjalanan hidup yang penuh perjuangan dan ujian. Ferry, dengan senyum penuh kepuasan, kedai gorengan ini bukan hanya tentang makanan, tetapi juga tentang kisah hidupku. Saya bersyukur bisa memulai kembali dan membangun sesuatu yang berarti. Kedai gorengan milik Ferry dengan desain modern dan suasana yang nyaman segera menjadi magnet bagi anak muda di sekitar. Dengan dekorasi yang menarik, menu yang inovatif, dan pelayanan yang ramah, kedai tersebut cepat mendapatkan popularitas di kalangan pelanggan muda. Anak muda seringkali berkumpul di kedai Ferry untuk menikmati berbagai variasi gorengan yang disajikan dengan cita rasa unik. Acara-acara temu kumpul, pertemuan, atau sekadar hangout di kedai tersebut membuat tempat itu menjadi pusat kegiatan sosial di komunitas mereka. Pemandangan ini memberikan Ferry kebanggaan dan kepuasan yang lebih dari sekadar kesuksesan bisnis. Dia melihat bahwa kedai gorengannya tidak hanya menjadi tempat untuk menikmati makanan lezat, tetapi juga menjadi tempat untuk berkumpul, berbagi cerita, dan menciptakan kenangan bersama. Ferry, dengan senyum bangga, "Saya senang melihat kedai ini menjadi tempat yang menyatukan orang-orang. Ini lebih dari sekadar bisnis bagi saya, tapi juga tentang menciptakan komunitas dan menginspirasi orang untuk berkumpul dan menikmati hidup." Anak muda di daerah tersebut mulai mengenal Ferry sebagai pengusaha muda yang sukses dan inspiratif. Beberapa di antara mereka bahkan mulai tertarik untuk berbisnis sendiri, terinspirasi oleh perjalanan hidup dan keberhasilan Ferry. Prestasi Ferry dalam dunia bisnisnya tidak hanya terbatas pada kesuksesan dan popularitas kedai gorengannya. Dia juga dikenal sebagai bos yang baik hati dan dermawan di komunitasnya. Sejak awal, Ferry memutuskan untuk membawa nilai-nilai kebaikan dan tanggung jawab sosial ke dalam bisnisnya. Ferry sering melakukan kegiatan amal dan memberikan donasi kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kedainya. Setiap bulan, dia mengadakan acara pembagian makanan gratis bagi orang-orang miskin dan kurang mampu. Hal ini memberikan dampak positif yang signifikan pada kehidupan mereka yang membutuhkan dukungan. Bukan hanya itu, Ferry juga memberikan peluang pekerjaan kepada orang-orang dari latar belakang yang kurang beruntung. Dia membuka peluang bagi mereka untuk belajar dan berkembang di lingkungan bisnisnya. Dengan cara ini, Ferry berusaha memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Ferry, dengan tulus, "Saya percaya bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari seberapa besar bisnis kita, tetapi juga dari seberapa besar kita memberikan dampak positif pada masyarakat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama." Berita tentang kebaikan hati Ferry menyebar, membuat kedai gorengannya semakin dikenal dan disukai oleh masyarakat. Banyak orang yang tergerak oleh inisiatif sosialnya, sehingga tempat Ferry menjadi tempat pilihan tidak hanya untuk makanan lezat tetapi juga untuk mendukung kebaikan dalam komunitas. Pegawai dan pelanggan kedai Ferry juga terinspirasi oleh semangat dan dedikasinya untuk berbagi. Mereka aktif ikut serta dalam kegiatan sosial dan menjadi bagian dari upaya Ferry untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Suatu hari, suasana di kedai gorengan Ferry yang terkenal ramai seperti biasa. Di antara pelanggan yang hadir, ada sepasang suami istri muda yang baru saja datang ke daerah tersebut. Yura dan Irawan, tanpa menyadari bahwa mereka berada di kedai gorengan milik Ferry, memutuskan untuk mencoba makanan yang begitu terkenal dan diakui kualitasnya. Yura memandang menu, "Aku dengar tempat ini sedang viral. Mari kita coba." "Oak, semua orang sepertinya menyukai tempat ini," jawab Irawan menyetujui permintaan Yura. Yura dan Irawan, setelah menikmati hidangan di kedai Ferry, mendapati diri mereka dalam situasi yang tidak menyenangkan. Mereka sadar bahwa mereka lupa membawa uang dan berusaha meminta agar makanan mereka dapat digratiskan. Namun, pegawai di kedai tersebut tampaknya tidak mau memberikan pelayanan gratis. "Maafkan kami, tapi kami lupa membawa uang. Apakah mungkin kita membayar nanti atau bahkan digratiskan? Kami sudah dengar kalau bos di sini sangat baik hati," kata Yura dengan malu-malu. "Maaf, tetapi kebijakan kami tetap."
Semua pelanggan harus membayar untuk pesanan mereka. Saya harap bisa dimaklumi, jawab pegawai itu. Yura dan Irawan merasa canggung dan kecewa dengan situasi ini. Mereka mencoba menjelaskan bahwa mereka baru datang dan belum tahu kebijakan pembayaran di kedai tersebut, tetapi pegawai tetap bersikukuh pada kebijakan pembayaran yang berlaku. Suasana di kedai itu cukup tenang, hingga kehadiran Yura dan Irawan memecah kebisuan dengan obrolan pelan mereka. Namun, pada saat itu juga, Ferry menyadari sesuatu yang membuat hatinya tersentak. Dia melihat Yura, mantan kekasihnya, yang kini duduk bersama Irawan, lelaki yang menggantikan posisinya di hati Yura. Ferry memandang dengan hati yang berat. Yura tampak cemas, gelisah, dan ada keheningan aneh di antara mereka. Yura menggumam pada Irawan dengan suara pelan, cukup keras untuk Ferry dengar. Ini memalukan. Mungkin kita bisa pergi dan kembali membayar nanti. Suara Yura terdengar cemas, dan Ferry bisa merasakan betapa dalamnya rasa malu yang menimpa mereka. Mata Ferry menatap mereka berdua yang tampak terjepit dalam situasi memalukan, dan tanpa sadar, hatinya merasa tersentuh. Meskipun perasaannya masih terluka karena Yura, Ferry tahu betul bagaimana rasanya berada di bawah tekanan dan merasa malu. Dia tidak ingin Yura dan Irawan merasa lebih buruk lagi karena sebuah ketidaksengajaan atau kesalahan yang mungkin terjadi. Setelah beberapa detik merenung, Ferry mengumpulkan keberanian dan membuat keputusan yang penuh empati. Dia menyadari bahwa meskipun kebijakan pembayaran adalah hal yang perlu diterapkan, ada kalanya sebuah tindakan kebaikan bisa mengubah perasaan seseorang dalam situasi yang sulit. Dengan langkah mantap, Ferry berbisik kepada salah satu pegawai kedai. Berikan makanan mereka gratis. Saya akan membayar. Matanya berbinar dengan niat tulus. Ingin memberi Yura dan Irawan sedikit keringanan dalam momen yang memalukan itu. Pegawai itu terlihat cemas, tidak yakin dengan keputusan tersebut. Tetapi akhirnya mengangguk dan berlari keluar untuk mengejar mereka yang sudah mulai berjalan pergi, jelas masih merasa malu. Ferry menyaksikan dengan hati berdebar-debar, berharap mereka tidak merasa semakin terhina. Pegawai itu menghampiri Yura dan Irawan dengan senyum ramah. Maaf, ada pembayaran yang ditanggung oleh bos. Silakan nikmati makanan Anda, dan kami berharap Anda menikmati kunjungan Anda. Yura dan Irawan terkejut dan menoleh ke belakang, bingung dengan apa yang baru saja dikatakan pegawai itu. Begitu pegawai itu menyerahkan makanan mereka kembali dengan senyum yang tulus, wajah mereka berubah dari cemas menjadi lega. Mereka tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa merasa sangat bersyukur atas kebaikan yang tak terduga itu. Yura berbisik pada Irawan dengan suara pelan, "Apa yang terjadi? Kenapa makanan kita gratis?" Irawan dengan rasa terkejut, "Mungkin mereka sadar bahwa kita baru di sini dan lupa membawa uang. Tapi itu sangat baik dari mereka." Yura menundukkan kepala, merasa malu namun juga terharu oleh kebaikan yang mereka terima begitu saja. Makanan yang sebelumnya terasa berat dan penuh rasa cemas, kini bisa dinikmati dengan hati yang sedikit lebih tenang. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kemurahan hati itu datang dari Ferry, orang yang mereka tinggalkan, orang yang diam-diam tetap peduli meskipun hatinya terluka. Ferry memutuskan untuk tetap menyembunyikan identitasnya. Dia tidak ingin Yura tahu bahwa itu darinya. Keputusan itu datang dari hatinya, semata-mata untuk membuat hari mereka sedikit lebih baik, tanpa berharap apapun sebagai balasan. Ferry berbisik pada pegawai dengan nada penuh harapan, "Jangan katakan kepada mereka siapa saya. Saya hanya ingin membuat hari mereka lebih baik." Kebaikan itu tetap menjadi sebuah kejutan kecil yang tidak diketahui oleh Yura dan Irawan. Mereka terus menikmati makanannya, merasa diberi sebuah kesempatan untuk sedikit bernapas tanpa beban. Sementara itu, kedai Ferry, tempat yang awalnya dikenal dengan makanan lezatnya, kini dikenal lebih lagi, sebagai tempat yang tidak hanya memberi makanan, tetapi juga menyebarkan kebaikan dan empati yang tulus, bahkan tanpa diketahui oleh orang yang menerima. Bagi Ferry, meskipun dia masih merasa sakit hati, dia merasa sedikit lega bisa melakukan sesuatu yang baik, meskipun tanpa pengakuan.
Itu adalah cara dia untuk melepaskan sebagian rasa kecewa, dan mungkin sedikit menyembuhkan luka dalam hatinya yang masih tergores oleh kenyataan pahit tentang Yura. Beberapa hari setelah kejadian itu, Irawan duduk bersama Yura di sebuah kafe. Mereka sedang berbicara tentang hari-hari mereka yang baru saja berlalu, ketika tiba-tiba, topik yang tak terduga muncul. Irawan mengingat kembali kejadian di kedai yang mereka kunjungi, di mana makanan mereka diberikan secara gratis, dan rasa terima kasih yang mereka rasakan begitu mendalam. Irawan, dengan nada serius, "Yura, ada satu hal yang mengganjal di kepala aku sejak kita makan di kedai itu. Kenapa makanan kita bisa dibayar oleh seseorang yang tidak kita kenal? Itu sangat aneh, kan? Bahkan si pegawai bilang itu dari bos mereka." Yura tersenyum malu. Mungkin mereka hanya ingin bersikap baik. Kita kan baru di sana, dan kebetulan saja mereka memberikan kebaikan. Irawan memandang Yura dengan curiga. Tapi, tadi malam aku bertanya-tanya. Tahu nggak siapa pemilik kedai itu? Ternyata, itu milik Ferry. Itu kedai Ferry, mantan kamu. Yura terkejut, dan wajahnya berubah pucat. Rasa cemas langsung menghantamnya. Menyadari bahwa Irawan tampaknya baru menyadari sesuatu yang sangat besar. Selama ini, ia merasa terlepas dari masa lalu, tetapi sekarang, itu datang menghantuinya. Yura terkejut dan agak cemas. Irawan, itu ITU kuma kebetulan. Ferry. Ferry sudah lama nggak ada dalam hidupku. Aku nggak tahu kalau dia punya kedai itu. Namun, Irawan tidak begitu mudah percaya. Matanya tajam, memancarkan rasa curiga yang semakin kuat. Irawan marah, suara meninggi. Kebetulan? Apa kamu pikir aku bodoh, Yura? Ini jelas bukan kebetulan. Kamu pikir aku nggak tahu apa-apa? Tapi aku sadar betul. Dia memberi kita makanan gratis, dan sekarang kamu bilang itu hanya kebetulan? Aku nggak percaya. Yura terdiam, kata-kata Irawan menusuk perasaannya. Dia merasa terjebak, karena dia tahu bahwa meskipun dia tidak berniat kembali kepada Ferry, tindakan Ferry itu masih bisa menimbulkan kecurigaan yang besar. Irawan menghentakkan tangan di meja, tampak kecewa. Jadi apa maksudmu ini? Apakah kamu masih berharap kembali ke mantanmu itu? Apa dia yang masih ada di hati kamu, Yura? Kenapa dia harus memberikan makanan gratis? Kenapa kamu nggak pernah bilang kalau kedai itu milik dia? Yura mulai merasakan tekanan yang begitu besar. Di satu sisi, dia merasa bersalah karena tidak memberitahukan Irawan tentang kedai Ferry. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa bahwa dia tidak berutang penjelasan lebih jauh tentang masa lalunya. Dia berusaha menjaga hubungan mereka, tetapi kata-kata Irawan semakin menyudutkannya. Yura memegang tangan Irawan dengan nada cemas. Irawan, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Aku sudah memilih kamu. Ferry hanya bagian dari masa lalu yang sudah lama kutinggalkan. Tidak ada lagi antara kami. Irawan, dengan mata penuh amarah. Tapi kenapa dia masih ada di sekitar kita, Yura? Kenapa dia memberi kita pertolongan seperti itu? Kalau tidak ada alasan, aku tidak bisa terima ini. Aku merasa seperti dibohongi. Tegangan antara mereka semakin meningkat. Yura mencoba meredakan situasi itu, namun Irawan sudah terlanjur terbakar amarah dan rasa cemburu. Wajahnya yang biasa tenang kini dipenuhi kemarahan dan rasa sakit hati. Yura, dengan suara yang sedikit bergetar, "Aku tidak tahu kenapa dia melakukannya. Tapi kamu harus percaya padaku, Irawan. Kamu yang aku pilih. Ferry hanya masa lalu yang sudah aku tinggalkan." Irawan berdiri dengan tegas, tanpa tidak percaya. "Aku tidak tahu kalau kamu masih menjaga hubungan dengan Ferry. Aku harus pergi sekarang." Irawan pergi dengan langkah cepat, meninggalkan Yura yang merasa dihimpit oleh perasaan bersalah dan cemas. Dalam hatinya, Yura tahu bahwa dia tidak menginginkan kembali hubungan dengan Ferry,
Tetapi kebaikan yang diberikan Ferry dan kenyataan bahwa kedai itu miliknya tetap menimbulkan rasa curiga yang sulit dihindari. Dia merasa malu, kecewa, dan hancur melihat Irawan pergi dengan emosi yang begitu kuat. Sementara itu, Ferry yang sedang di kedainya, tidak tahu bahwa keputusannya untuk menunjukkan kebaikan kepada Yura dan Irawan justru menciptakan keretakan baru dalam hubungan mereka. Tindakannya yang tulus, yang semula dimaksudkan untuk membantu, kini menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang terlibat dalam cerita ini. Beberapa minggu setelah kejadian di kedai, hubungan antara Yura dan Irawan semakin memburuk. Irawan yang sebelumnya tenang dan penyabar, kini berubah menjadi sosok yang mudah tersinggung dan sering meluapkan kemarahannya pada Yura. Setiap kali mereka berdua berbicara, pasti ada tuduhan yang dilontarkan Irawan, menyalahkan Yura atas kejadian di kedai dan menuduhnya berselingkuh dengan Ferry. Rasa curiga yang terus tumbuh dalam dirinya membuatnya semakin sulit untuk percaya pada Yura. Meski Yura berusaha menjelaskan dan meyakinkannya, Irawan tidak pernah bisa tenang. Setiap kali Yura melangkah keluar rumah, Irawan selalu menunggu dengan mata penuh kecurigaan. Kehidupan mereka yang dulu penuh kebahagiaan kini berubah menjadi sebuah drama yang tegang dan menyakitkan. Yura merasa tertekan dan terjebak dalam hubungan yang semakin tidak sehat. Sementara Irawan semakin tenggelam dalam amarah dan rasa cemburu yang menghancurkan segalanya. Suatu malam, setelah pertengkaran besar yang kembali berakhir dengan tuduhan yang sama, Irawan pergi ke sebuah bar untuk melupakan segala yang mengganggunya. Ia menghabiskan banyak waktu di sana, meminum alkohol untuk meredakan amarah dan kekecewaannya. Minuman demi minuman, ia semakin mabuk, kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Rasa sakit hati yang ia rasakan membuatnya semakin larut dalam kemarahan, dan dalam keadaan yang semakin tidak stabil, ia memutuskan untuk pulang. Di tengah jalan, dalam kondisi mabuk berat, Irawan kehilangan kendali atas mobilnya. Di sebuah tikungan yang tajam, ia kehilangan arah dan menabrak sebuah pohon besar di pinggir jalan. Kecelakaan itu begitu tragis dan mengerikan. Mobilnya ringsek parah, dan Irawan tidak bisa diselamatkan. Berita tentang kecelakaan itu datang begitu cepat. Yura yang baru pulang dari bekerja mendapat kabar buruk yang menghancurkan hatinya. Tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya, ia bergegas menuju lokasi kecelakaan dan merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Di sana, di antara kerumunan orang, ia melihat mobil Irawan yang remuk dan tubuh Irawan yang tak bernyawa. Rasa terkejut, kesedihan, dan penyesalan membanjiri hati Yura. Dia merasa seolah-olah segala sesuatu yang telah terjadi, setiap pertengkaran dan tuduhan yang diterima, telah membawanya pada momen yang begitu kelam. Yura menatap wajah Irawan yang kini terbaring tak bernyawa, penuh penyesalan. Meskipun hubungan mereka penuh dengan ketegangan, dia tetap merasa hancur melihat apa yang terjadi. Dalam hatinya, ia merasa kehilangan seseorang yang pernah sangat berarti, meskipun hubungan mereka telah rusak. Namun, di balik segala rasa kehilangan itu, Yura juga merasakan kebingungan. Apakah semua yang terjadi ini adalah akibat dari hubungan yang tidak sehat? Ataukah ini adalah takdir yang harus diterima? Ia bertanya-tanya apakah ia bisa mengubah semuanya. Apakah ada cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi? Kehilangan Irawan tidak hanya menghancurkan hati Yura, tetapi juga membawa keheningan dalam hidupnya yang sebelumnya penuh dengan kebingungan dan rasa cemas. Sekarang, semua yang ada hanyalah kesedihan yang dalam, rasa kehilangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan perasaan hancur yang sulit untuk diterima. Beberapa minggu setelah kematian Irawan, Yura dan keluarganya mulai mengurus masalah harta warisan. Awalnya, mereka merasa sedikit lega karena memikirkan bahwa ada sedikit harapan dalam situasi yang begitu tragis. Irawan meninggalkan sejumlah aset yang bisa membantu Yura mengatasi kesulitan keuangan yang ia hadapi, serta memberikan sedikit kenyamanan setelah kehilangan besar yang baru saja dialaminya. Namun, saat proses administrasi harta warisan dimulai, sebuah kenyataan pahit mulai terungkap.
Setelah melalui pemeriksaan dokumen yang lebih mendalam, pihak pengacara yang menangani warisan Irawan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Irawan ternyata sudah memiliki istri dan anak lain yang tidak pernah Yura ketahui selama ini. Ternyata, sebelum menikahi Yura, Irawan telah menikah lagi dan memiliki keluarga lain yang selama ini disembunyikan darinya. Istrinya yang pertama dan anak-anaknya yang sudah dewasa kini muncul dengan hak atas seluruh harta yang ditinggalkan Irawan. Semua aset yang dianggap milik Yura dan keluarganya, termasuk rumah dan harta lainnya, secara sah diwariskan kepada istri pertama dan anak-anak mereka. Yura merasa seperti dunia runtuh kembali. Tidak hanya kehilangan Irawan, tetapi sekarang ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya dipenuhi dengan kebohongan dan rahasia. Keluarganya sangat marah ketika mengetahui hal tersebut. Orang tua Yura merasa tertipu dan disalahkan, karena mereka juga tidak pernah tahu tentang istri dan anak lain Irawan. Mereka merasa dikhianati oleh pria yang mereka anggap telah menjadi bagian dari keluarga mereka. Ibu Yura, dengan wajah merah karena marah, bagaimana bisa dia menyembunyikan semuanya darimu, Yura? Selama ini kita percaya padanya. Dia berjanji akan membahagiakanmu, tapi ternyata semua ini hanya kebohongan. Semua yang kita bangun bersama-sama hancur begitu saja. Ayah Yura, yang biasanya lebih tenang, juga tidak bisa menahan kemarahan. Rasa sakit hati dan kebingungan begitu dalam, membuat mereka merasa dikhianati oleh orang yang mereka percayai. Mereka ingin membalas dendam atas apa yang telah terjadi, merasa bahwa keadilan harus ditegakkan. Namun, meskipun mereka marah dan ingin menggugat harta warisan itu, kenyataannya jauh lebih rumit. Semua dokumen yang sah menunjukkan bahwa istri pertama dan anak-anak Irawan berhak atas harta tersebut. Tak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah keputusan ini. Meski keluarga Yura merasa sangat dirugikan, mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dan memperebutkan harta itu. Ayah Yura, dengan suara penuh kesal, "Ini tidak adil. Kita harus bisa melawan ini di pengadilan. Kami harus mendapatkan hak kami." Namun, setelah berkonsultasi dengan pengacara, mereka diberitahu bahwa, meskipun hati mereka terluka dan mereka merasa dipermainkan, secara hukum Yura bukanlah istri sah Irawan, dan karena itu tidak ada dasar hukum untuk mengajukan gugatan atas harta warisan tersebut. Keputusan Irawan untuk menyembunyikan pernikahan keduanya dan tidak mengungkapkan keberadaan keluarga pertama kini, membuat semuanya menjadi semakin rumit. Yura, yang sebelumnya berusaha menerima kenyataan tentang kehilangan Irawan, kini merasa bahwa kehidupannya yang telah hancur semakin tidak adil. Ia tidak hanya kehilangan cinta yang pernah ia banggakan, tetapi sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa semua yang ia pikir akan menjadi miliknya telah jatuh ke tangan orang lain, yang bahkan tidak ia kenal. Di sisi lain, orang tua Yura merasa sangat marah dan kecewa. Mereka merasa bahwa selama ini mereka telah terperangkap dalam kebohongan Irawan. Rasa sakit hati dan kekecewaan semakin mendalam, dan mereka merasa bahwa mereka telah kehilangan lebih banyak daripada yang mereka bisa terima. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan harus dihargai lebih dari apa yang telah terjadi. Namun, meskipun mereka marah dan ingin mencari keadilan, kenyataan bahwa hukum tidak berpihak pada mereka membuat perasaan itu semakin sulit diterima. Yura, yang merasa direndahkan oleh seluruh proses ini, hanya bisa terdiam dan menerima kenyataan bahwa terkadang hidup memberikan pukulan yang begitu keras, tanpa adanya keadilan yang bisa diperjuangkan. Setelah beberapa waktu berlalu, orang tua Yura, yang merasa sangat kecewa dengan keadaan dan merasa putus asa melihat putri mereka dalam kesulitan, memutuskan untuk bertindak. Mereka merasa bahwa Yura tidak boleh terus larut dalam kesedihan dan penderitaan akibat perpisahannya dengan Irawan. Mereka ingin melihat putri mereka bahagia, meskipun dengan cara yang mungkin tak terduga. Mereka mendengar kabar bahwa Ferry, mantan tunangan Yura, telah berhasil bangkit dari keterpurukannya setelah kehilangan pekerjaan dan berhasil meraih kesuksesan.
Ferry kini memiliki bisnis yang berkembang pesat. Sebuah kedai yang dikenal luas dengan makanan lezat dan pelayanannya yang ramah. Melihat kesuksesan Ferry, orang tua Yura merasa bahwa dia adalah pilihan yang tepat untuk Yura, terutama karena hubungan mereka dulu sangat baik, dan mereka berharap agar Ferry bisa memberikan kestabilan dan kebahagiaan untuk putri mereka. Dengan penuh harapan, orang tua Yura mengunjungi kedai Ferry, membawa niat untuk meminta Ferry melamar Yura kembali, berharap bahwa ia akan menerima Yura untuk kembali menjadi bagian dari hidupnya. Mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan masa lalu dan memberi Yura kehidupan yang lebih baik, terutama setelah semua yang telah terjadi. Namun, ketika orang tua Yura bertemu dengan Ferry, mereka segera merasakan perbedaan yang besar. Ferry, yang dulu terlihat terpuruk dan penuh harapan, kini terlihat lebih matang dan percaya diri. Wajahnya yang dulu penuh dengan kebingungan kini dipenuhi dengan kedewasaan dan rasa bahagia. Ferry telah menemukan keseimbangan dalam hidupnya dan, lebih penting lagi, ia telah menemukan seseorang yang menerima dirinya apa adanya. Ferry mendengarkan dengan sabar permintaan orang tua Yura, tetapi hatinya sudah mantap. Ia sudah melangkah maju dan, setelah beberapa waktu merenung dan meresapi perjalanan hidupnya, ia telah melamar wanita lain yang benar-benar menerima dan mencintainya tanpa syarat. Wanita itu tidak hanya mencintainya karena kesuksesan, tetapi karena Ferry adalah dirinya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dengan hati yang penuh kejujuran, Ferry menanggapi permintaan orang tua Yura. Ia mengungkapkan bahwa meskipun ia menghargai masa lalu bersama Yura, hubungan itu sudah berakhir, dan kini ia telah menemukan kebahagiaan bersama orang lain. Ia berkata bahwa ia tidak bisa kembali lagi ke masa lalu, karena hidupnya kini telah berbeda, dan ia ingin menghormati pilihannya sendiri. Saya sangat menghargai kalian semua dan apa yang telah terjadi di masa lalu. Tapi, saya sudah memilih jalan saya. Saya sudah berkomitmen kepada seseorang yang menerima saya dengan segala kondisi saya. Saya tidak bisa kembali ke Yura, karena saya sudah melanjutkan hidup saya. Ferry berkata dengan penuh keyakinan. Orang tua Yura terdiam, wajah mereka memerah karena rasa malu. Mereka tidak menyangka bahwa Ferry akan menolak permintaan mereka. Yura, yang awalnya berada di belakang orang tuanya, merasa sangat malu mendengar jawaban dari Ferry. Dia yang dulu berharap bisa kembali bersama Ferry, kini merasa dikhianati oleh masa lalunya sendiri. Semua kebanggaan yang pernah ia miliki sebagai tunangan Ferry kini runtuh seketika. Yura merasa sangat terhina. Di hadapan orang tua dan Ferry, ia menyadari bahwa dirinya bukanlah lagi sosok yang diinginkan. Ferry, yang pernah begitu mencintainya, kini sudah mengukir kisah hidup baru dengan seseorang yang lebih menerima dirinya. Sementara itu, orang tua Yura merasa sangat malu karena harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat memaksa orang lain untuk menerima keputusan yang sudah diambil. Dalam keheningan itu, Yura menundukkan wajahnya, merasakan perasaan malu dan rasa sakit yang mendalam. Orang tuanya pun hanya bisa menatap Ferry, tanpa bisa berkata-kata, karena mereka tahu bahwa mereka telah salah mengira jika Ferry masih memiliki perasaan terhadap putri mereka. Ferry, dengan sikap yang tegas namun lembut, berpamitan kepada mereka semua, meninggalkan Yura dengan kenangan pahit dan rasa penyesalan yang dalam. Ia telah melangkah jauh dari masa lalu yang penuh dengan kekecewaan, sementara Yura harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya kini berubah selamanya.